Setelah tamat SMA kemana lagi? Setelah tamat SMA, Nah, Reni langsung tes di Unsia dan ngambil jurusan Reni yang sekarang, jurusan Seni Tari Drama dan Musik, Sentra Tasik singkatannya. Sentra Tasik ya, SMNPTN ya? SBMPTN. Iya, iya. Tahun 2014. Yang jalur tes tulis. Iya, tahun 2014. Ya, jadi waktu itu lolos Sentra Tasik Unsia. Iya. Bisa diceritakan nggak, Ren? Pas sudah masuk Unsia, kegiatan akademinya seperti apa? Kemudian ekstrakurikulernya bagaimana? Iya, waktu pertama kali jadi mahasiswi di Unsia, kebetulan waktu itu karena masih semester 1, Reni masih semangat-semangatnya tuh ikut kegiatan di kampus. Jadi untuk akademik alhamdulillah waktu itu masih bagus dan nggak ada terganggu sama kegiatan-kegiatan Reni di luar. Terus waktu kelas 1 juga mulai muncul rasa ingin berkegiatan gitu di luar, ingin nampil karena kan Reni dari Takengon ke Banda Aceh itu kan merantau juga namanya. Baru pertama kali merantau, terus baru pertama kali lihat tempat baru, orang-orang baru yang beda. Terus waktu itu kebetulan Reni dulu pernah ikut pelatihan di Takengon, pelatihan seni teater waktu itu, teater dan puisi. Dan di situ Reni ada ketemu sama pelatihnya. Dan Reni sempat catat nomor HP-nya. Jadi waktu Reni ke Banda Aceh, Reni langsung hubungin waktu itu pelatihnya. Ada Pak Jo Samalanga, kenal banget. Oh ya ya, ya. Terus Ada gimana? Pak Jo Samalanga dan Pak Rahmat Sanjaya satu lagi namanya. Jadi apa ya? Mungkin karena masih semester 1, masih nggak ada mikir yang negatif-negatif. Jadi Reni tanpa takut-takut langsung Reni hubungin, Pak, Reni di Banda Aceh, Reni maulah diajarin musikalisasi puisi, Reni maulah diajak berkesenian gitu. Jadi Reni langsung ngomong gitu aja. Jadi kebetulan Reni diajak ketemu. Reni di mana? Duduk yuk di Sada Kopi, ajak teman-teman yang mau berkesenian juga, dibilang sama Pak Jo gitu. Jadi Reni waktu itu ajak teman Reni 3 orang. Nah sebenarnya kegiatan Reni selama di Banda Aceh itu banyak peran Pak Jo di situ yang bantu Reni untuk ngarahin Reni. Reni harus kegiatannya tuh harus arahnya kemana gitu. Itu alhamdulillah kali Reni sebenarnya sangat bersyukur jumpa sama Pak Jo, sama Pak Jaya, Reni panggilnya. Karena kalau nggak ada mereka mungkin arah berkesenian Reni nggak kayak sekarang. Kalau sekarang Reni berkesenian, Reni juga sambil jaga budaya gitu, budaya Gayo. Karena dari awal emang ditekankan sama mereka, budayanya nggak boleh hilang. Berkesenian tetap dalam jalur berbudaya Gayo gitu. Itu sebenarnya awalnya Reni di Banda Aceh. Jadi Reni langsung ketemu orang yang tepat karena Reni nekat waktu itu. Langsung aja Reni hubungin, telepon. Pak, Reni udah kuliah di Banda, Bapak di mana? Bapak pernah janji kalau Reni punya grup, Bapak mau bantu untuk ngelatih gitu. Reni bilang. Nah kebetulan waktu itu juga Pak Jo seneng dia sama Reni karena Reni baru waktu itu Reni baru dapat juara di lomba fotografi nasional. Jadi menurut Pak Jo kalau ada cewek yang aktif itu beda karena kalau cowok yang aktif itu udah biasa dibilang. Tapi kalau cewek yang aktif apalagi ada fotonya, karya foto yang sampai juara itu keren dibilang. Jadi Bapak tuh kayak banyak tanya tentang Reni. Reni kasih tahu gitu. Bapak nih setiap ada kegiatan dia ajak Ren, ada kegiatan di sini ikut yuk gitu. Jadi Reni ikut waktu itu kemanapun setiap Pak Jo bilang ada kegiatan kesenian pasti Reni ikut. Kadang-kadang Reni nggak ngerti tapi Reni tetap dengar gitu. Ya. Terus Pak Jo itu sering kenalin Reni lagi sama teman-teman yang lain. Kayak misalnya di satu kegiatan di situ ada beberapa seniman yang terlibat juga. Jadi Reni nggak dikacangin gitu, tapi dikenalin. Nih ada perempuan Gayo,
fotografer perempuan Gayo di Bang. Jadi Pak Jo waktu itu kenalin Reni sama teman-teman seniman lain di sana. Fotografer perempuan Gayo. Iya, Reni iya. senyum aja. Nah gitu. Terus semester 2, 3, 4 gimana? Itu kegiatan berkeseniannya tetap lanjut, terus secara akademik gimana? Tambah lagi kegiatan kemahasiswaan di kampus seperti apa keterlibatan Reni? Jadi waktu semester 2, Reni diajak terlibat buat satu event, namanya Gayo Art Woman. Jadi memang kegiatan khusus perempuan berkesenian waktu itu. Dan kalau di kampus sebenarnya waktu itu udah agak terganggu karena Reni masih belum bisa kontrol antara kuliah dan kegiatan di luar. Itu kegiatan pertama Reni untuk acara di Banda Aceh, yang acara besar yang Reni sama teman-teman gerakin. Nah waktu itu karena mungkin itu kegiatan menurut Reni sangat mengganggu. Jadi Reni belum bisa stabilin antara kuliah sama kegiatan di luar. Jadi waktu itu ada beberapa nilai akademik Reni yang agak rendah dari biasa. Biasanya Reni dapat A, waktu itu Reni dapat B. Malah ada yang dapat C1. Nah, jadi di semester 2, untuk kegiatan kampus juga Reni ikut. Reni waktu itu di semester 2 Reni ikut BEM Unsia di bagian Kominfo Reni gabungnya. Dan semua itu kalah sama kegiatan Reni untuk bentuk kegiatan Gayo Art Woman tadi. Nah, karena waktu itu tanggung jawab Reni di kegiatan Gayo Art Woman ini cukup besar dan waktu itu Reni juga banyak tantangan dari teman-teman mahasiswa Gayo lain di sana. Itu tahun berapa Ren bentuk sanggarnya? Bentuk sanggarnya di tahun 2016. 16 tapi ya kegiatan Reni itu berjalannya di 2015. Ya, kemudian semester 3-nya? Semester 3-nya karena dimulai dari kegiatan tadi Reni banyak kenal nih sama kayak di instansi-instansi kedinasan, sama organisasi lain yang Reni ajak kerjasama di kegiatan di Gayo Art Woman tadi. Jadi Reni punya banyak kenalan kan di berbagai tempat. Reni punya banyak relasi gitu. Jadi di semester 3 Reni kayak banyak dapat tawaran-tawaran kegiatan. Kayak tampil tari pembukaan, tampil di event-event gitu. Nah, jadi waktu itu kendala Reni nggak punya wadah untuk membawa teman-teman. Jadi dia setiap kegiatan itu harus ada sanggar atau komunitas. Sementara Reni dan teman-teman waktu itu masih pinjam nama lembaga lain. Waktu itu Green namanya. Lupa Reni Green. Ada Greennya pokoknya. Kegiatan sejenis alam-alam gitu. Jadi kami kan belum. Iya kayak Go Green gitu. Green. Jadi kan Green. Iya. Gayo Green atau Aceh Green? Aceh Green kalau nggak salah. Iya. Udah lama Rin lupa karena kami cuma pinjam logo untuk tempel di atas flyer gitu, biar kami punya lembaga yang memayungi. Jadi ternyata di setiap instansi yang butuh penari atau butuh apapun, kalau butuh penampilan itu harus ada nama sanggar atau nama komunitas. Jadi mereka nggak mau lepas gitu aja. Jadi dari situ waktu itu kebetulan ada kegiatan Malam Puncak Wali Nanggro, kayak award dari Wali Nanggro gitu untuk pelaku-pelaku budaya. Nah, kami terlibat. Nah, waktu itu MC-nya minta nama, dibilang, nama sanggar kalian apa, dibilang. Sementara kami waktu itu masih namanya ganti-ganti terus pikiran, karena Sanggar Linga aja udah. Ya udah, jadi sebenarnya namanya dadakan. Ini buat nama Sanggar Linga. Nah, jadi waktu itu emang tercetusnya secara mendadak biar MC-nya bisa teriakin nama kami, dan ternyata setelah kegiatan itu selesai kami harus buat stempel untuk cairin uang jajan kami gitu. Jadinya keterusan karena udah ada stempel, udah ada nama. Terakhir Reni langsung buat kop surat. Kebetulan kan Reni ada
bakat desain juga. Stempelnya Reni buat pakai logo yang Reni buat juga. Dalam waktu 1 jam Reni selesaikan logonya, Reni siapin stempelnya, terus kayaknya nanggung nih kerjaannya. Jadi Reni langsung buat kop surat, Reni juga buat akte notarisnya waktu itu Reni buat. Karena kayaknya untuk ke depan pasti ini selalu dibutuhkan kalau selama Reni terlibat di kegiatan-kegiatan yang menyangkut kedinasan atau organisasi lain, pasti Reni perlu stempel, perlu kop surat, perlu nama sanggar gitu. Nah, terakhir Reni bentuk aja kayak akte notaris untuk melegalkan gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah dari situ banyak permintaan-permintaan berdatangan untuk sanggar karena udah ada nama. Jadi semua melalui Reni. Keuntungannya juga karena di Banda Aceh banyak sekali teman-teman Reni yang punya potensi, tapi nggak ada wadahnya untuk salurin bakat gitu. Sebenarnya fungsi sanggar di awalnya itu sih kayak lebih menampung bakat teman-teman dan terlibat di event-event yang di provinsi yang jarang sebenarnya melibatin orang Rio. Nah, jadi sampai sekarang sanggar ini kerjanya gitu. Setiap ada event di provinsi, kami selalu ambil 1 slot untuk gayo gitu. Karena kalau memang nggak kita yang usahakan, kita nggak, jarang-jarang orang EO ataupun dari dinas mau kasih slot sendiri untuk daerah kita. Jadi kita sendiri yang ambil. Jika ada event harus gercep ambil jobnya gitu. Ditunggu, ambil. Gitu. Jadi itu kegiatan ini semester 3 dan semester 4. Semester 5 sama 6 Reni udah mulai kewalahan ngadepin kuliah yang emang harus fokus, dan waktu itu kuliah Reni kebanyakan teori daripada praktek. Jadi kalau di seni biasanya setengah teori setengah praktek. Jadi waktu itu Reni kebanyakan ke bagian teori. Jadi kalau teori kan harus banyak buat tulisan, buat makalah, tugas, perkertasan lah pokoknya. Nah di situ Reni kayaknya sanggarnya nanti aja dulu, fokus ke sini dulu biar selesai kuliah nanti Reni bisa berkegiatan lagi gitu. Jadi waktu itu fokusnya ke kuliah ya? Iya. Tapi kegiatan berkeseniannya masih jalan nggak, walaupun nggak full seperti semester sebelumnya? Waktu di semester 5-6 kegiatan keseniannya itu nggak terlalu berjalan. Ini lebih fokus ke bagian modeling. Ya. Itu berjalan sampai selesai semester 6 ya? Iya, kira-kira sampai semester 6. Ya, kalau 7-8-nya gimana, Ren? Ini kan kalau 5-6 nah, tadi... di 7-8... Ya. 5-6 tadi fokus ke kuliah. Kalau di semester 8 waktu itu, iya. Selanjutnya kalau di 7 sama 8 itu Reni lebih ke mengimbangi sebenarnya. Waktu itu Reni merasa pemikiran Reni udah lumayan, manajemen waktu Reni juga udah lumayan. Yeah. Jadi Reni lebih imbangin antara kegiatan kuliah sama kegiatan di luar. Karena Reni dua-duanya butuh. Kalau Reni ikut kegiatan apa saja, Reni nggak bisa nih dapat duit gitu, dapat uang jajan tambahan. Terus kalau Reni di luar aja, Reni nggak bisa selesai tanggung jawab Reni sama. Jadi sebenarnya itu pilihan. Kalau untuk mahasiswa yang aktif, Reni kira rata-rata pasti sama kondisinya sama Reni di semester 8. Jadi di semester 8 akhirnya Reni fokus lagi ke latihan-latihan untuk ikut lomba tari. Waktu itu ke Jogja di bulan 11 di tahun 2014. Nah itu akhirnya kami persiapan untuk kegiatan tarinya. Dan alhamdulillah akhirnya berangkat ke Jogja. Nah, setelah berangkat, kebetulan di sana kami nggak dapat peringkat, cuma dapat favorit dan balik ke Aceh. Terus baru ini fokus
fokus lagi ke skripsi. Waktu itu emang kegiatan sanggar emang sama sekali Reni berhentikan karena orang tua Reni udah desak. Kebanyakan dari 5 orang tua ini. Nah, makanya anaknya jangan di luar gitu. Jadi kuliahnya kan selesai. Jadi itu orang yang lain nggak fokus sama kuliah. Padahal Reni fokus, cuman namanya ada kesempatan juga lagi ikut kegiatan itu, dan Reni juga nyelesain kuliah. Jadi waktu itu Reni milih ngambil dua-duanya. Jadi Reni telah tamat satu semester dan akhirnya Reni sempat juara di lomba. Nah akhirnya pas 2019 awal Reni udah bisa sidang skripsi baru sekitar bulan 5. Jadi gitu perjalanan Reni pas kuliah, kayak mengimbangi terus antara kegiatan Reni di kampus sama kegiatan di luar. Ya, selesai sidang, IPK-nya berapa, Ren? IPK-nya 3,4. Hebat ya, dengan kesibukan yang luar biasa, aktif di mana-mana, kemudian prestasi non akademik juga luar biasa, masih dapat 3,4 ya. Itu dengan perjuangannya. Dapatnya emang perjuangan kali untuk dapat segitu, emang ini malah nggak nyangka karena di di transkrip ini tuh nilainya beragam dari A sampai D, ada C-nya 1, D-nya 1. Ada D-nya. Jadi nggak dapat IPK segitu, tapi ada. Ada D-nya. Nggak sampai sempat sekarang kalau itu. orang mau lihat transkrip, gimana Bang? D itu nggak diulang waktu itu. Nggak ada kuliah ulangan. Waktu itu Reni udah mepet, udah nggak bisa ngulang lagi. Karena pilihannya cuma 2, kalau Reni ngulang, Reni tamatnya di 10. Sementara orang tua Reni udah harus tamat di semester 9. Sekarang nggak mau lagi ada yang beresip. Jadi Reni terpaksa selesaiin dengan nilai D di transkrip. Tapi tetap hebat dong. Jadi dengan ada D-nya 1, terus C-nya berapa? C-nya ada kayak 4 gitu. Ya. Itu yang punya semester 1 ini. Kalau C kan di kampus Unsia nggak bisa diulang lagi. Oh gitu, D yang bisa ya. Terus kalau B berapa, Ren? Ya udah Ren biarin. Gimana Bang? B-nya berapa? Oh, B-nya banyak. B-nya banyak ya. Lebih banyak mana? Apa B-nya? B-nya yang pertama, A-nya yang kedua. Iya. Jadi kan tetap hebat ya. Dengan C-nya 4, 1 D-nya, tapi IPK-nya masih 3,4. Nah, kalau sempat D-nya nggak ada, terus yang C-nya B, nah itu kan bisa nambah. Tapi apapun ceritanya, luar biasa, hebat, karena kegiatannya padat sekali, banyak sekali. Dan prestasi berkesenian yang lain juga luar biasa dengan capaian yang seperti Reni ceritakan. Nah, selesai kuliah, apa fokus besarin sanggar tadi atau ngapain lagi? Jadi sebelum selesai kuliah, Reni sempat belajar ngerias, make up, jadi make up artist. Itu belajar karena ini namanya kalau aktif di organisasi, jadi banyak kenalan. Jadi banyak kenalan, banyak rezeki. Waktu itu Reni dapat privat gratis untuk ngerias dari teman Reni sendiri. Nah kebetulan dia juga salah satu perias yang top lah di Aceh. Jadi Reni dapat ilmu gratis waktu itu. Jadi karena dapat ilmu gratis, Reni kirain itu kesempatannya luar biasa. Jadi Reni mulai kayak nabung untuk beli alat makeup satu persatu. Dan ternyata memang ngebantu Reni untuk nambah-nambah uang jajan selama kuliah. Iya. Itu semester akhir ya? Di tahun 2017.
sekitar semester berapa itu? Ya sekitar di semester, lupa ini, semester 2017. Semester 6 akhir kalau nggak salah. Semester 6 akhir. Ya. Jadi kan lagi-lagi luar biasa ya. Jadi kuliah, ikut berkesenian, dan secara nggak langsung kerja ya. Kerja buat kerja, secara nggak langsung nambah uang jajan. Nah, jadi nyebutnya uang jajan. Tapi uang jajannya lumayan. Iya. Ya. Kemudian selesai kuliah itu seperti saya tanyakan tadi, apa fokus besarin sanggarnya atau ngapain lagi? Reni selesai kuliah, kebetulan Reni selesainya waktu itu di bulan 5. Di bulan 5 dan di bulan 6 udah puasa. Di bulan 7 Reni langsung diterima kerja di salah satu perusahaan media online. Nah, jadi karena Reni punya pengalaman sebagai sekretaris waktu di organisasi di kampus. Yeah. Jadi Reni ambil karena di situ sekretaris, dicari sekretaris perempuan tinggi sekian, dibilang good looking, pengalaman sekretaris. Nah, kebetulan Reni yang lewat, dan waktu itu Reni ikut kerja di situ. Sebelum Reni kerja yang sekarang jadi guru, Reni jadi sekretaris dulu di Banda Aceh. Nah, karena kerjanya nggak terikat kayak perjanjian awal tadi, jadi Reni bisa jalanin sanggar sambil kerja waktu itu. Dan di tahun 2019 memang fokus kali sanggar, dan kegiatan sanggar emang benar-benar berjalan di tahun 2019-nya. Apa aja dan kegiatan sanggar 2019 itu? Kegiatan sanggar di 2019 itu banyak kayak selain ikut-ikut event yang diadakan misalnya dari dinas, ada juga partai, ada juga dari organisasi-organisasi. Kami juga ada kayak ngebuat film dokumenter untuk budaya, kayak buat video, kami juga ada buat event juga untuk untuk wadah teman-teman adik-adik di sana yang mau berkesenian, jadi punya tempat gitu. Jadi 2019 itu Reni lebih leluasa sebenarnya untuk manajemen sanggar. Yeah. Dan apalagi waktu itu banyak teman-teman Reni yang sebelumnya ada di sanggar tuh banyak yang udah selesai dari kampus. Jadi kalau di Banda Aceh, teman-teman yang udah selesai itu pada balik ke Takengon. Jadi karena Reni nggak balik, Reni harus handle semuanya, rekrut ulang teman-temannya, dan jalanin kegiatan-kegiatan di sana. Berapa orang yang di sanggar? Waktu 2019 rame sekitar, sebenarnya nggak terlalu rame, tapi itu udah lumayan rame. Kalau di sanggar ini itu sekitar 35 orang ada. Setelah selesai kuliah, Ren, apa fokus ke sanggar atau langsung kerja atau gimana? Jadi kebetulan kemarin selesai kuliah, Reni pulang ke Takengon sebulan, ada Lebaran sama puasa kemarin, dan alhamdulillah seminggu setelah Lebaran, Reni diterima kerja di media online di Banda Aceh. Nah, Reni kerja di sana. Nah, di sana ada persyaratan, ya, di sana ada persyaratan kalau kerjanya tuh nggak terikat. Jadi Reni ambil karena Reni senang kerjanya nggak terikat, jadi Reni bisa ngelola sanggar sambilan kerja. Nah, jadi waktu itu Reni ambil kerjaannya, dan Reni kerja di situ dan sekalian ngelola sanggar. Jadi pas 2019 memang Reni fokus ke kelola sanggar dan kembangin bisnis rias Reni di Banda Aceh. Oh ya, bisnis rias yang sudah dirintis sebelumnya ya. Terus? Ya. Terus waktu itu karena memang kerjanya nggak terikat, jadi kayak Reni lebih fokus sebenarnya ngurus sanggar.
Reni ajak teman-teman karena banyak yang udah tamat, yang letting-letting Reni, anggota-anggota sanggar banyak udah tamat dan pulang ke Takengon. Jadi Reni kayak rekrut lagi adik-adik yang baru ke Banda Aceh dan ikut beberapa event di sana, kayak ada yang dari pemerintahan, ada juga dari organisasi atau partai-partai gitu, atau di seputaran kampus. Nah, jadi itu bertahan sampai di akhir tahun kemarin. Terakhir kegiatannya berhenti karena pandemi di bulan Maret kemarin. Itu terakhir berkegiatan sama sanggar di Banda Aceh. Dan kebetulan karena orang tua juga nggak ngizinin lagi Reni kerja, karena waktu itu emang lagi bahaya-bahayanya, kan lagi serem pandemi. Jadi orang tua Reni takut karena Reni sendiri di Banda Aceh, jadi Reni disuruh pulang ke Takengon. Nah, jadi selama pandemi Reni di Takengon dan kegiatan keseniannya dilanjutinya di Takengon. Karena kemarin di sekitar bulan 7 udah mulai redam pandeminya, jadi kebanyakan kegiatan-kegiatan yang diadain tuh kegiatan virtual. Jadi Reni kebanyakan kemarin kalau di Takengon di rumah ikut kegiatan virtual, ada kegiatan-kegiatan dari dinas-dinas juga ada, dari badan-badan kebudayaan juga ada. Nah, itu kegiatan kemarin di Takengon. Ada buat karya-karya tuh semuanya virtual, jadi nggak di gedung pertunjukan gitu. Ya, itu kegiatan sanggar sampai sekarang berarti masih jalan ya? Kegiatan sanggar alhamdulillah masih jalan, cuman memang nggak semaksimal waktu ini di Banda Aceh. Tapi sekarang kalau memang ini kayak tanggal 9 nanti tanggal 8 tuh ada kegiatan-kegiatan sanggar tampil, itu masih tetap jalan mereka. Cuman untuk kegiatan latihan-latihannya udah nggak fokus lagi, nggak serutin dulu lagi. Karena sekarang juga mahasiswa Gayo di Banda Aceh sebagiannya libur, sebagian lagi yang di Banda Aceh gitu. Karena masih ada yang jadwalnya nggak serentak. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan kayak event kami masih gabung, tapi kalau untuk latihan-latihan itu udah jarang. Ya, terus di media online tadi berapa lama Ren kerjanya? Jadi Reni kerja di media online tuh startnya bulan 7, kemarin berhentinya di bulan 3, sekitar 9 bulan. 9 bulan, berarti bulan 7 2019, terus berhentinya 2019. Maret 2020. Iya, Maret 2020. Ya, dari April kemarin kegiatannya masih aktif berkesenian, berkebudayaan, walaupun secara virtual atau kegiatan-kegiatan yang sudah Reni rintis sebelumnya. Pas di sana ya Pak, pas setelah kerja ya? Iya, ya, dari tadi kan selesai media online-nya Maret 2020. Iya. Nah, jadi dari Maret 2020, April memang libur, April, Mei, Juni, di Juli baru berkegiatan. Ya, karena di Juli pandemi, akhir. Ya. Kebetulan ada dari Dinas Kebudayaan Aceh ada fasilitasi karya seniman. Jadi mereka memfasilitasi kalau kita punya karya virtual, itu karyanya tuh boleh tarian, boleh musik, boleh teater, boleh puisi. Jadi Reni kemarin ngambil karya puisi 2 buah yang dikolaborasiin sama kesenian tradisional. Nah, itu Reni ambil, sama ada juga kegiatan dari balai di Banda Aceh, BPNB namanya Balai Pelestarian Nilai Budaya. Nah, mereka ada juga buat kegiatan virtual di Takengon, buat tari kopi, tari kreasi kopi. Terus ada juga kemarin film tentang tentang kejadian konflik di Aceh Tengah, kayak reka ulang konflik. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi kegiatannya emang rata-rata virtual semua. Seminar juga ada, kayak seminar Saman. Kemarin Reni terlibat di hari ulang tahun Saman kemarin. Jadi sepanjang Reni belum kerja kayak sekarang, itu memang kegiatannya virtual. Kalau untuk kegiatan yang live, belum ada. Ya, ini di bulan 4 pandemi juga ada. Ya.
Ya, terus Ren tadi kan prajabatan. Prajabatan, Iya. ASN, lolosnya di Biro, itu tesnya kapan? Jadi kebetulan Reni tesnya di 2019 kemarin sebelum pandemi. Pas Reni masih kerja di media online, itu Reni tes di tahap pertama dan alhamdulillah Reni lolos masuk 3 besar. Terus karena pandemi, kemarin tesnya diundur sampai 2020 bulan 10. Itu tes tahap kedua dan kebetulan di situ Reni dapat nilai yang paling tinggi dan lulus lah Reni di bulan 11. Nah, bulan 11 lulus, bulan 2 Reni kerja di sini di Biren. Langsung kemari, langsung kerja. Jadi nggak ada jedanya ya. Selesai kuliah, langsung nebin dia online Alhamdulillah. sambil jalankan sanggarnya, kemudian coba ASN, dan alhamdulillah lolos juga. Keren, Iya, hebat. alhamdulillah. Ya. Nah, terus Padahal kemarin ya, gimana Ren? kemarin rencananya kalau memang bisa berkegiatan di Banda Aceh, sebenarnya lebih milih di Banda Aceh. Cuman Gitu ya. ASN ini karena cita-cita orang tua. Oh Orang tua gitu. kita kan mau cita-citanya anaknya jadi PNS gitu. Ya. Ya udah Reni ikutin. Jadi selaku anak yang baik, berbakti, nurutin saran orang tua, dan alhamdulillah itu yang terbaik ya. Lolos ya. Iya, insya Allah. Oke, terakhir Ren, ada pesan buat teman-teman. Ini kan dari bincang-bincang ini luar biasa. Reni membagi waktu antara kuliah, berkesenian, berkebudayaan, dan juga dapat uang jajan. Dapat uang jajan. Dapat uang jajan. Ini luar biasa, terutama buat adik-adik yang akan kuliah. Ada pesan khusus dari Reni. Ada banyak sekali sebenarnya pesan Reni untuk adik-adik yang sekarang masih jadi mahasiswa dimanapun di perantauan. Kalau menurut Reni jangan takut mencoba. Jadi apapun yang kita inginkan, misalnya nih kita semester 1 kita pingin gabung di satu kegiatan apa misalnya. Mungkin kalau perempuan pingin coba-coba nari, padahal dulu di kampung nggak pernah nari. Ikut aja, jangan takut untuk mencoba. Karena kadang-kadang waktu kita mencoba di situ kita tahu, oh ternyata asik, ternyata potensiku di sini. Yeah. Terus kalau untuk teman-teman di Gayo itu kebanyakan pemalu, nggak pede, nggak percaya diri, minder. Nah itu kebanyakan yang Reni lihat di pengalaman Reni di Banda Aceh. Jadi itu saran Reni, disingkirkan dulu mindernya. Jadi kita juga bisa buktiin. Sebenarnya orang Gayo itu banyak kemampuannya di atas rata-rata. Daya saingnya tinggi. Itu yang Reni lihat. Tapi kadang-kadang bergeraknya kurang. Nah, jadi karena bergeraknya kurang, prestasi-prestasi yang ada tuh jadi padam, jadi redup. Nah, pengaruhnya juga kadang-kadang masih bergaul sama lingkungan sendiri. Kayak mungkin dia teman-teman satu kampung, tapi di Banda Aceh atau dimanapun tempat merantau masih sama orang yang sama bertemannya. Jadi pemikirannya itu nggak berkembang. Yang itu aja dilihat. Jadi kalau saran Reni, perluas pergaulan karena banyak teman, banyak relasi, banyak silaturahmi, banyak rezeki. Kayak yang udah Reni buktiin, di mana ada teman di situ ada rezeki. Kadang rezekinya nggak banyak. Ren, minta tolong apa misalnya, nanti ada rezeki 20.000. Nah itu udah nambah uang jajan. Jadi kalau mahasiswa belajar di perantauan sambil dapat banyak teman, pasti dapat banyak jalan untuk dapat rezeki. Ya, gitu sih menurut ini. Luar biasa pesannya, dan ini penting sekali menjadi catatan teman-teman, terutama yang dari Gayo. Kalau buat Bapak Mama, ada yang mau disampaikan? Gimana? Kalau buat Bapak Mama ada yang mau disampaikan? Kalau untuk Ibu sama Bapak, Reni cuma mau bilang makasih banyak udah support Reni untuk semua kegiatan, udah kasih izin yang kadang orang tua, teman-teman nggak izinin, tapi Bapak Ibu tetap kasih kepercayaan untuk Reni, jadi Reni bisa jaga kepercayaan mereka.
Ya, iya. sampai sekarang udah lulus ASN ya. Jadi doa Bapak, Iya, Ibu alhamdulillah. udah terkabul sekarang dan insya Allah itu yang terbaik. Insya Allah. Ya, baik Reni, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga prajabatan ASN-nya di Birun berjalan lancar, Amin. sehat, walafiat, dan sukses terus ya. Iya, amin. Semoga Reni juga makasih banyak buat Bang Yusradi. Semoga bisa ikut jejaknya jadi penulis, menginspirasi lah. Pokoknya Reni sering kepo soalnya di Facebook. Ya, amin. Baik, makasih sekali lagi Reni ya. Ya, Iya, iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.